Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good afternoon, students. Yang pasti saya berharap video ini diputarnya ketika pagi atau siang sesuai dengan jadwal kelas bahasa Inggris, ya. Dan sekarang kita memasuki materi yang ketiga. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Jadi, to show intention. Jadi intention itu apa sih? Oke. Jadi kita perlu tahu dulu intention itu artinya adalah niat atau maksud hati, ya. Intention artinya niat, maksud hati. Kemudian, misalnya nih kalian berkeinginan sesuatu atau memiliki rencana untuk melakukan sesuatu, maka itu adalah niat atau maksud hati kalian. So, di sini ada dua phrase yang digunakan. Yang pertama, would like. Ini adalah model. Kemudian, be going to. Be going to juga termasuk model. Be di sini bukan berarti nanti kalian isi dengan tulisan be persis be seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke pengertian dari ingin. Ingin bahasa Inggrisnya itu adalah want. Saya ingin makan. I want to eat. Seperti itu bahasa Inggrisnya. Tapi want di sini bentuknya informal. Dan di sini yang kita pelajari adalah yang bentuknya formal. Maka yang kita gunakan di sini adalah would like. Tidak boleh terpisah penggunaan would dengan like ini. Tidak boleh would saja atau like saja. Karena kalau hanya like artinya jadi suka. Kalau would saja artinya jadi akan. Nah, jadi kalau artinya kalau misalnya mereka dipisah, artinya akan berbeda. Jadi harus tetap tergabung seperti ini would like ya. Yang artinya adalah ingin. Dan ini bentuknya formal. Kemudian bahasa Inggrisnya akan apa sih? Bahasa Inggrisnya akan biasanya kita tahu will. Saya akan pergi. I will go, gitu kan? Tapi di sini selain akan juga ada be, going to. Be di sini harus kalian isi nanti dengan am, are atau is, depends on the subject, tergantung dari subjek yang digunakan. Nanti akan dijelaskan. Jadi kata would like dapat diikuti oleh noun atau infinitive verb. Jadi misalnya saya ingin sebuah pisang. Sebuah pisang di sini adalah noun. Noun itu adalah kata benda. Jadi I would like a banana. Banana di sini adalah noun. Kemudian saya ingin makan pisang. Makan di sini adalah infinitive verb. Infinitive verb itu apa sih? Infinitive verb itu adalah kata kerja, ya, kata kerja, kata yang menunjukkan tindakan atau action ya. Di situ verb di sini harus dalam bentuk verb in present, ya. Jadi harus dalam bentuk present. Kemudian sebelum verb itu harus ada kata to. Jadi di sini I would like to eat a banana. Jadi infinitive verb-nya adalah to eat. Jadi memang harus ada to-nya. Kemudian boleh nggak di sini tambahin ing, misalnya to eating. No, big no. It will be incorrect ya, jadi akan salah jadinya. Jadi tidak boleh ada imbuhan ing setelah it. Jadi tidak boleh eating, harus eat saja. Jadi itu yang disebut dengan infinitive verb. Oke, lanjut. Kemudian modal kita langsung masuk ke modal would like. Jadi di sini ada subjek, ada I, you, Dewi. Ingat-ingat subjek itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang plural. Kelompok plural itu ingat aja sama nama artis, namanya I, you, Dewi. Di sini ada I, you, Dewi. Kemudian ada kelompok yang single. Single satu aja ya. Jadi karena single, ingat-ingat kalau single suka S, tapi di sini nggak ada hubungannya ya, tidak perlu mengingat-ingat itu. Jadi di sini yang single kelompoknya he, she, it. She ini artinya adalah dia, tapi dia untuk kategori laki-laki. She di sini artinya dia juga, tapi untuk kategori perempuan. Dan it di sini artinya juga dia, tapi untuk kategori yang bukan manusia, ya. Jadi di sini ada dua kelompok subjek, ada kelompok Ayu Dewi yang plural dengan yang single itu he, she, it. Misalnya Anto bisa diganti dengan he, she atau it. Oke, tidak mungkin she karena Anto itu nama laki-laki. Anto bisa kita ganti dengan dia. Dia untuk laki-laki adalah he. Misalnya Anti kan perempuan, jadi bisa kita ganti dengan she. My mom,
ibuku. Ibuku bisa diganti dengan she. My cat. My cat. Kucingku. Cuman satu kucingnya dan bisa diganti dengan dia. Ya, dia yang dimaksud tadi kucingku tadi. Dan itu bukan manusia, maka bisa diganti dengan it. Jadi misalnya nih, saya mau pakai subjek I. Langsung kita gabung dengan would like. Jadi, I would like to go fishing. Artinya, saya ingin pergi memancing. Kemudian perhatikan baik-baik. Di sini kata Ayu, Dewi, he, she, it dengan would bisa disingkat, ya. Bisa kita abbreviate. Jadi abbreviationnya seperti ini. I dengan would jadi it. Ya. Jadi would ini kalau disingkat nanti sisanya tinggal tanda petik dan D. Tanda petik dan D. Jadi seperti ini. Pengucapannya perhatikan baik-baik. It. You'd. Jadi it ini singkatan dari I would. You'd. Singkatan dari you would. They. Singkatan dari they would. With. Singkatan dari they would. He'd. Singkatan dari he would. She'd. Singkatan dari she would. Kemudian ini bentuk negatif, bentuk kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not setelah kata would. So, I would not like to go fishing. Jadi saya tidak ingin, artinya ya, saya tidak ingin pergi memancing. Kemudian would not bisa disingkat. Tinggal O-nya nanti diganti dengan tanda petik. Tanda petik bahasa Inggrisnya apostrofi. Jadi O-nya tinggal diganti dengan apostrofi. Seperti ini jadinya. Ya, ini O-nya tadi sudah diganti dengan tanda petik dan langsung digabung seperti ini. Pengucapannya perhatikan baik-baik. Wouldn't. So, I wouldn't like to go fishing. Saya tidak ingin pergi memancing. Kemudian bagaimana jika dijadikan kalimat pertanyaan, kalimat tanya? Maka jadinya seperti ini. Kita ubah posisi, ya. Kita ubah posisi antara subjek dengan would. Jadi misalnya di sini I would, diubah posisinya jadi would I. You would jadi would you. Nah, di sini berubah posisinya jadi would you like to go fishing, yang artinya inkah kamu pergi memancing? Inginkah kamu pergi memancing? Posisinya memang seperti itu ya. Tetap harus ditulis like-nya setelah would you. Would you like to go fishing? Would he like to go fishing? Would she like to go fishing? Would we like to go fishing? Would I like to go fishing? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan penggunaan model be going to? Perhatikan baik-baik. Jika nanti sudah masuk ke dalam kalimat, di sini yang kita tulis bukan be, ya, tapi be-nya harus diganti dengan antara am, are, atau is. Ingat-ingat, ya, be di sini maksudnya adalah to be. To be dalam bentuk present ada 3. To be dalam bentuk present ada 3. Ada am, are, is. Ingat-ingat aja sama nama hotel di PAL 7 ya. Kan di PAL 7 itu ada hotel, namanya Hotel Amaris. Ingat-ingat, di PAL 7 ada hotel, nama hotelnya adalah Amaris. Dan am, are, is adalah to be dalam bentuk present. Nanti akan digunakan. Oke, sekarang kita perhatikan baik-baik. The uses atau penggunaan dari be going to. Penggunaannya untuk apa saja? Ada 2. The first, yang pertama, to show intentions and future plans. Jadi untuk menunjukkan maksud hati atau niat dan future plans, rencana ke depannya, rencana di masa depan. Misalnya nih, kita udah beli tiket nonton, dan tiket nontonnya itu jadwalnya untuk malam ini, jadi otomatis kan itu rencana yang tinggal kita laksanakan. Ya, otomatis kita menggunakan be going to. Perhatikan ini subjeknya I, ya. I, ini sebetulnya I am, kemudian disingkat jadi I'm. Jadi perhatikan baik-baik, ini I, to be-nya, to be setelah I adalah am. Jadi I am going to go to movie theater tonight. Oke, itu contohnya. Kalau misalnya I diganti subjeknya jadi you. You setelah you, to be-nya adalah are. Perhatikan baik-baik. To be setelah I adalah am. To be setelah you, they, we adalah are. Dan to be setelah he, she, it, ya, yang single itu adalah is. Jadi misalnya di sini subjeknya adalah she,
maka otomatis to be-nya adalah is. Berarti she is going. Jangan she be ya, jangan she be. Jangan ditulis be, tapi harus diganti dengan to be. To be kalau she berarti to be-nya adalah is. Kalau to be-nya my mom berarti is. My mom is. Kalau di sini you berarti you are. Next, number 2. To show predictions. Untuk menunjukkan prediksi. Prediksi atau perkiraan. Perkiraan itu kemungkinan besar akan terjadi dilihat dari evidence atau bukti-bukti yang ada sekarang. Jadi to predict something that we think is certain to happen. Jadi untuk memprediksi sesuatu yang kita pikir pasti akan terjadi, or which we have evidence for now. So, di mana kita memiliki bukti akan terjadi gitu ya sekarang. So misalnya nih kita lihat sekarang langit gelap, mendung, dan awan-awan itu menghitam. Kemudian kita yakin sebentar lagi, segera akan hujan. Lihat dari tanda-tanda yang ada. So, the speaker sees the dark clouds in the sky. Jadi si pembicara melihat tadi tanda-tanda di langit, adanya awan yang hitam, yang sebentar lagi akan hujan, maka it's going to rain soon. It is going to rain soon. Jadi akan turun hujan segera. Ya, akan turun hujan segera. Oke? Perhatikan ini bentuk positif, negatif, dan question-nya. Jadi kalau kalimat positifnya seperti biasa, I'm going to, you are going to, they are going to. Nih, sudah ada di sini to be-nya ya. Jadi kalau kalian lupa, tinggal cek di sini di dalam tabelnya. We are going to, he is going to, she is going to, it is going to. Dan bentuk negatif, tinggal tambahkan kata not setelah to be. Tinggal tambahkan kata not setelah to be. Jadi bisanya to be-nya ada M, maka setelah M tambahkan not. I'm not going to, you are not going to, they are not going to, we are not going to, he is not going to, she is not going to. Oke, kita lanjutkan. Kalau dalam bentuk question, pertanyaan seperti apa? Seperti tadi, kita tukar posisi antara to be dengan subject. Tukar posisi antara to be dengan subject, maka yang asalnya I am jadi am I. Jadi am I, kemudian yang asalnya you are jadi are you. Kemudian tambahkan lagi kata going to. Jadi am I going to, are you going to, are they going to, are we going to, is he going to, is she going to, is it going to. Perhatikan setelah itu tadi langsung masukkan kata kerjanya. Kata kerjanya harus infinitive to ya. Jadi langsung kata kerja misalnya makan, eat. Langsung, I'm going to eat. Am I going to eat? I'm not going to eat. Kemudian perhatikan di sini ada contraction atau singkatan-singkatan. Kalau I am jadi I'm, you are jadi your, they, we, they are jadi their, we are jadi we're. Jadi tinggal are-nya ini, tinggal buang A-nya diganti dengan apostrofi, diganti dengan tanda petik gitu ya, digabung langsung seperti ini. Kemudian misalnya she is, otomatis buang langsung digabung she dengan is ini, kemudian ganti I-nya ini, ganti I-nya dengan apostrofi atau tanda petik. Jadi seperti ini, she is. Kalau he is jadi his, it is jadi its. Kemudian bagaimana dengan are not? Are not disingkat jadi aren't. Is not disingkat jadi isn't. Tinggal kita buang O-nya digantikan dengan tanda petik. O-nya diganti dengan apostrofi ya. Tinggal digabung, kemudian O-nya ganti dengan apostrofi. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan am not? Apakah am not ada bentuk contraction-nya? Tidak ada. Am not tidak bisa disingkat. Tidak ada bentuk abbreviation-nya atau contraction-nya. Demikian penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan tugas. Jika ada masalah atau hal-hal yang masih kurang dipahami, silahkan kontak saya. Bisa langsung di grup kelas kalian masing-masing, atau bisa chat saya, personal chat by WA. Tapi saya sarankan, kalau kalian punya pertanyaan ke saya mengenai masalah materi ini, jika masih kurang jelas, tolong tanyakan langsung di grup WA kelas kalian. Terima kasih. Oke,
Sekarang saya akan menjelaskan cara menjawab soal-soal pada soal latihan. Tolong perhatikan baik-baik. Nah, ini tugas pertamanya ada, coba kita cek ada berapa soal, ada 10 soal. Saya akan berikan contoh pada soal nomor 1, saya akan berikan jawabannya. Fill in the blanks, perhatikan perintahnya dulu. Jadi sebelum menjawab, biasakan untuk membaca dulu instruksinya. Instruksinya adalah fill in the blanks. Artinya adalah isi yang kosong. Ini yang kosong-kosong ini diisi with, would, and like. Jadi tinggal diisi dengan kata would dan like. Perhatikan, semuanya dalam bentuk, oh tidak semuanya ya. Nomor 1 sampai 5 dalam bentuk kalimat tanya. Ini ada tanda tanyanya. Oh, nomor 2 kalimat biasa, kalimat positif. Nomor 4 juga kalimat positif. Jadi sesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Nomor 1 ini dalam bentuk kalimat tanya. Ingat-ingat, tadi jika dia dalam bentuk kalimat tanya, maka yang harus diperhatikan adalah yang mana duluan? Subjek duluan atau would duluan? Ini sudah ada subjeknya, berarti tinggal ditulis di sini would. Berarti jawabannya adalah what would you. Kemudian di sini apa? Tinggal tambahkan kata like. Jadi what would you like to eat? Nomor 2, tinggal ditulis aja. Kalau bentuk positifnya apa? Apakah like duluan di sini? I like would atau would duluan? Jadi I would like. Oke, silahkan cek nanti di materinya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Fill in the blanks with model be going to or would like to. Jadi isi yang kosong antara dengan be going to atau would like to. Maka kalian harus memilih. Maka kalian harus menggunakan nalar kalian untuk memilihnya. Seperti contohnya nomor 1. When, artinya kan kapan. Kalau kalian tidak tahu artinya, maka ceklah di kamus. Kalau kalian tidak punya kamus, tolong download di handphone kalian, bisa di-download di Play Store. Atau kalau kalian tidak mau download, maka kalian gunakan Google Translate. Kemudian, di sini to visit. Visit di sini artinya mengunjungi. Ask di sini artinya kami. When, kapan. Kira-kira ini kapan kalian atau kapan kamu? Atau kapan dia? Terserah kalian, subjeknya yang digunakan apa, yang penting itu harus nyambung, cocok. Di sini saya akan menggunakan kata kamu. Kamu bahasa Inggrisnya you. Maka, when, kapan kamu kira-kira pakai kata akan atau ingin? Kalau menurut kalian keduanya bisa, maka silahkan. Ya, jadi selama itu masuk akal dan nyambung, maka jawabannya saya anggap benar. So, misalnya di sini mau pakai kata would like. Berarti when, kalau ini kalimat tanya, berarti yang mana duluan? You duluan atau would duluan? Karena ini kalimat tanya, maka would duluan. When would you? When would you like to visit us? Bagaimana jika kita tidak menggunakan kata would like to, tapi yang digunakan adalah be going to? Maka when karena yang saya gunakan di sini adalah you, subjek yang saya gunakan adalah you, maka to be-nya adalah are. Maka when are you? When are you going to? When are you going to? Ingat baik-baik tadi, jika dalam bentuk kalimat tanya, maka posisi subjek itu berubah. Ya, posisi subjek, posisinya jadi yang kedua. Yang pertama tadi harus, kalau would like, maka would duluan, baru subjek. Kalau be going to, maka harus to be duluan, to be-nya yang am, are, atau is, baru kemudian subjeknya. Subjek tadi ada yang Ayu Dewi she is. Oke? Ya, demikian penjelasan dari saya. Good luck. Jika ada kesulitan, silakan